Halo, selamat datang pemirsa dalam acara informasi kesehatan NTV bersama saya di Martrio. Nah pemirsa, selama 30 menit ke depan saya bersama salah satu dokter dari RSNU Mangir Banyuwangi akan membahas seputar kesehatan tentunya. Nah untuk tema kali ini adalah mengenal operasi sesar dan resiko pasien. Nah mungkin pemirsa di rumah sudah tidak asing lagi mendengar kata operasi sesar karena banyak artis menggunakan operasi sesar jadi jalan salah satunya untuk melahirkan buah hatinya. Nah, apa saja sih resiko dari operasi sesar dan apa perbedaan operasi sesar dan juga dengan persalinan normal? Kita bahas bersama Dr. Muhammad Riza Muzaki. Selamat datang dokter. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat siang ini. Kebetulan cuaca lagi mendung tapi sudah mulai reda hujannya, Mbak ya. Ya, kalau boleh tahu nih dokter nih asalnya dari mana sih? Saya asli Banyuwangi, dari bagian selatan. Saya Purwoharjo. Di sini sudah berapa lama? Di rumah sakit NU saya dari tahun 2018 awal sampai sekarang ya 3 tahunan. 4 tahun ya. Ini dokter spesialis apa di sini? Nah kebetulan saya masih dokter umum. Memang ada rencana planning mau sekolah lagi, tapi ya didoakan saja. Semoga terwujud ya. Gimana? Melihat tren para artis, banyaknya artis nih ya melakukan operasi sesar. Itu bagaimana pendapat dokter? Memang ini ya lagi banyak banget yang di media sosial, di TV, di internet tentang membahas operasi sesar, apalagi artis-artis kemarin banyak yang melakukan itu. Jadi sebenarnya operasi sesar ini sudah bukan hal yang baru ya, sudah lama sekali dilakukan di banyak rumah sakit. Tentunya operasi sesar memang bisa dilakukan bila memang ada indikasi-indikasi yang medis, indikasi medis. Tidak serta-merta operasi itu bisa langsung dilakukan, diminta gitu ya. Memang ada penilaian-penilaian dari dokter spesialis, ada pemeriksaan-pemeriksaan awal yang nantinya itu bisa diputuskan apakah operasi sesar atau tidak. Begitu. Nah, berbicara tentang indikasi apa saja yang memang pasien itu harus melakukan operasi sesar? Betul. Nah, kita perlu tahu nih, karena sebenarnya persalinan ini kan ada yang normal, ada yang sesar ya. Nah, indikasi operasi sesar itu memang bisa dibagi tiga. Jadi ada faktor dari si buah hati, si bayinya, juga ada faktor dari ibu, dan ada faktor dari ibu dan buah hati. Jadi dibedakan jadi tiga faktor itu. Lalu apa sih indikasi bisa dilakukan operasi sesar itu? Yang pertama, bila faktor ini dari bayinya ya, bila bayinya mulai gawat janin. Jadi kita ada istilah gawat janin pada pemeriksaan ibu-ibu yang menjelang persalinan. Kita periksa jantungnya bayi itu yang pakai alat itu ya. Bila menunjukkan dia ada peningkatan detak jantung, itu bisa dikatakan gawat janin. Nah, gawat janin bisa banyak kemungkinan nih permasalahannya apa. Tapi yang jelas gawat janin itu salah satu indikasi operasi sesar. Kemudian ukuran bayi yang besar, kepalanya yang terlalu besar, ini bisa jadi indikasi juga. Bila nanti antara ukuran pinggul dan kepala bayinya nggak proporsional, nah itu kan nggak bisa keluar nanti kalau dilakukan secara normal. Nah itu jadi indikasi juga. Kemudian banyak juga indikasi-indikasi lain yang dari ibu yang sudah kelelahan, sudah seharian mengejan ya, tapi bayinya nggak turun-turun, dia mulai kelelahan, itu juga jadi indikasi. Atau banyak lagi yang jelas itu ada
3 kelompok besar, faktornya dari anak juga bisa menyebabkan harus dioperasi, dari ibu juga bisa jadi indikasi. Mungkin Begitu. juga faktor ibunya kelelahan dalam hal pekerjaan juga masih bisa ya? Bisa, ya. Kelelahan itu dalam arti begini. Biasanya kalau ibu-ibu muda yang baru persalinan pertama ya, belum punya pengalaman melahirkan, kemudian teknik-tekniknya bagaimana, kadang terlalu memforsir, mungkin jalan-jalan dulu sebelum ini, terlalu capek, kemudian belum waktunya ada istilah pembukaan lengkap kan di persalinan itu, belum lengkap tapi dia sudah mulai ngeden, nah nanti waktunya lengkap malah dia capek. Jadi enggak, waktunya ini bayinya keluar, dia malah capek, jadi tidak bisa keluar. Kelelahan sebelum waktunya melahirkan. Nah, betul, iya, gitu. Lalu yang paling banyak terjadi itu apa kasusnya? Di rumah sakit ya, yang selama ini macam-macam sih, tapi yang paling banyak terjadi pada ibu-ibu muda ya itu dia, kecapean, atonia. Ya. Jadi kontraksi rahimnya itu mulai melemah saat pembukaannya sudah lengkap, yang harusnya waktu pembukaan lengkap itu dia kontraksi kuat, dia malah melemah. Jadi ya terpaksa kita operasi kalau kondisi seperti itu. Kedua, ya ada ini sih penyebab-penyebab lain, tapi yang sering itu tadi sama ketubannya pecah duluan, biasanya begitu. Ketuban yang harusnya belum pecah, dia sudah pecah lebih dari 1 hari. Nah, itu juga bisa menyebabkan infeksi pada bayi kalau tidak segera dioperasi. Jadi memang pada kasus-kasus ketuban pecah dulu harus segera dikeluarkan bayinya. Gitu. Dengan melakukan operasi sesar, betul. Nah, ini pembahasannya udah terlalu dalam ini. Dalam sampai. Mungkin kita akan bahas lagi, tentunya tetap di NTV. Halo pemirsa, masih dalam acara Informasi Sehat NTV bersama saya Dimartriu dan juga Dr. Muhammad Riza Muzaki. Nah, tadi kan kita berbicara tentang apa sih indikasinya untuk pasien itu harus melakukan operasi sesar. Betul, gitu kan? iya. Nah, kali ini saya mau tanya, boleh tidak sih operasi sesar itu ditentukan oleh pasien? Karena banyak juga kan, mungkin aku pengen nih anakku lahir pada hari ini, tanggal ini. Kira-kira boleh nggak sih? Ya memang banyak ibu-ibu yang seperti itu, mau menyesuaikan tanggal lahir bayinya, biasanya ada begitu. Baik, operasi sesar itu memang ada sebagian yang bisa direncanakan, ada yang direncanakan atau diminta, by request juga bisa, atau by indikasi. Nah, yang by indikasi itu yang tadi ya, dari anak seperti apa, dari ibu seperti apa. Nah, kalau by request ini sebenarnya operasi sesar, sebenarnya persalinan ini normal-normal saja, kondisi bayi normal, ibu normal, dan dilakukan operasi normal pun bisa saja. Cuman apabila ada permintaan dari keluarga atau ibu atau bapak, nah itu memang bisa dikondisikan atau ditentukan operasinya. Yang jelas, yang penting kondisi ibu dan bayi baik-baik saja, tidak ada penyulit. Yang dimaksud penyulit itu tidak ada gangguan medis lain, mungkin jantung, mungkin faktor pembekuan darah dan lain-lain sebagainya. Kedua, yang jelas bayinya harus sudah cukup umur. Maksudnya cukup sudah umur 9 itu bulan atau ya enggak prematur. Oh. Biasanya usianya di atas 37 minggu.
Jadi kalau sebelum usia itu ya nanti bayinya prematur malah kalau dioperasi. Jadi memang harus cukup umur dan tidak ada komplikasi-komplikasi lain yang mempengaruhi operasi. Itu kira-kira membahayakan nggak sih buat ibu dan juga bayi? Operasi sesar ya? Yang ditentukan harinya itu. Oh, karena sebenarnya sebelum operasi itu ini operasi yang elektif ya, yang bayi permintaan tadi itu ya. Itu hampir sama pemeriksaannya, ada USG-nya, ada pemeriksaan darahnya, ada pemeriksaan rekam jantung mungkin bila diperlukan, rekam detak bayi juga bila diperlukan. Bila kondisi-kondisi dari pemeriksaan itu baik-baik saja atau normal-normal saja, aman saja. Iya, yang penting sih menurut saya itu tadi harus sudah cukup umur ya, harus cukup umur bila mau dilahirkan. Iya, berarti boleh atau tidak? Berarti boleh ya? Boleh setelah ada pemeriksaan sebelumnya oleh dokter spesialis. Dan yang penting cukup umur. Cukup umur. Kasihan juga nanti waktu belum cukup umur minta dilahirkan, kan kasihan juga jadinya. Iya benar. Iya. Nah, berbicara tentang operasi sesar ini jenisnya ada berapa sih? Oke, kita sepertinya beberapa minggu yang lalu banyak mendengar ya operasi sesar yang tanpa nyeri, tanpa sakit gitu ya. Namanya metode IREX. Enhance recovery after section cesarean. Sebenarnya nah metode ini jadi sebenarnya begini, operasi sesar itu ada dua teknik menurut saya gitu. Ada yang operasinya konvensional yang biasa saja, ada yang pakai metode yang pain relief-nya cepat. Pain relief-nya itu ya mengatasi nyerinya lebih cepat. Kalau yang konvensional biasanya perawatan di rumah sakit antara 3 hari sampai 4 hari bila tidak ditemukan komplikasi-komplikasi setelah operasi. Itu 3-4 hari rata-rata mereka sudah pulang. Nah, pada metode yang IREX tadi itu hanya butuh 24 jam bisa pulang. Langsung pulang? Bisa pulang, karena di situ ada ini ya, ada perbedaan treatment dari yang biasa dengan yang IREX tadi itu. Kira-kira perbedaannya apa sih, Pak? Nah, begini, kalau yang konvensional pada prinsipnya juga sama. Operasi itu ada persiapan sebelum operasi, ada anestesi itu bius, anestesi juga, kemudian setelah operasi ada perawatan luka dan lain sebagainya. Sama, namun pada metode IREX ini obat-obatan anti nyeri lebih ditingkatkan, lebih banyak ya. Akhirnya sensasi nyerinya juga berkurang, kemudian mobilisasinya dia. Jadi kan kalau tidak nyeri juga bisa segera bisa segera belajar duduk, belajar berdiri, belajar mobilisasi itu nggak sampai 24 jam ditargetkan sudah bisa jalan. Persiapan yang harus disiapkan oleh pasien tuh apa saja untuk menuju operasi sesar? Operasi sesar ya. Oke, pada operasi sesar untuk ibu-ibu nih ya yang merencanakan operasinya pakai sesar, persiapan apa yang diperlukan? Antara yang konvensional sama IREX ini sama saja pemeriksaannya. Yang diperlukan yang jelas di usia trimester 3 itu berarti usia 7 bulan ke atas ya. Sebulan ke atas sebaiknya pemeriksaan kandungan dilakukan. Mulai USG, kemudian cek darah, cek HB, lalu pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Bila nanti itu tidak ada masalah, kemungkinan akan bisa dilakukan operasi persalinan normal. Tapi
bila ada kemungkinan permasalahan pada bayi atau pada ibu, nah itu akan bisa dilakukan operasi sesar. Jadi sebenarnya pemeriksaannya 3 bulan sebelum persalinan itu sudah bisa dilakukan. Kontrol lebih awal di dokter spesialis untuk menentukan apakah nanti bisa normal atau sesar gitu. Dan kalau persiapan mental itu perlu nggak sih, Dok? Betul, itu sangat perlu sekali karena biasanya orang dengar masuk ruang operasi itu kan takut ya. Takut. Apalagi baru pertama kali. Pertama kali, nah itu perlu dipersiapkan. Bolehlah nanya-nanya lagi, gimana sih nanti metodenya atau prosesnya, alurnya bagaimana sih, ruang operasinya seperti apa sih, nanti bisa nanya begitu. Tapi yang jelas ya sama aja, ruang operasi mungkin yang membuat horor itu karena tim-timnya pakai pakai baju-baju hijau, pakai masker, jadi kelihatan wah menyeramkan. Sebenarnya ya enak-enak aja kok di situ itu. Iya. Buat rileks aja. Buat rileks ya. Perlu dijelaskan dulu kayaknya kepada pasien bahwa operasinya aman, tempatnya enak, nyaman gitu aja. Iya, buat menenangkan pasien dulu ya. Betul, nggih. Nah, Baik. untuk perbedaan dari operasi sesar dan juga persalinan normal itu apa? Lebih baik mana? Oh, baik gitu ya. Lebih baik normal atau operasi begitu. Ini sih tergantung kebutuhan pasiennya. Tergantung kebutuhan pasien berarti ya sesuai indikasi tadi itu. Bila tensinya tinggi, preeklamsi ya, karena tensi tinggi itu pada ibu hamil bisa menyebabkan kejang. Jadi lebih baik segera dioperasi gitu. Jadi kemudian bila ada plasenta yang menutupi jalan lahir, itu kan ada kasus-kasus seperti itu juga sebaiknya operasi, malah disarankan operasi daripada normal. Kemudian bila tadi itu kondisi-kondisi janin mulai dari pemeriksaan ternilai ada gawat janin, nah, itu sebaiknya dioperasi sesar. Memang ini tergantung kebutuhan dari pasiennya sih. Dan juga kondisi juga. Iya, mengenai lebih bagus normal atau sesar ya, saya rasa dua-duanya bagus kalau sesuai indikasinya. Baik, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Nah, pemirsa, itu tadi persyaratan bagaimana sih yang harus disiapkan untuk menjalani operasi sesar. Nah, kita akan membahas lagi, tentunya tetap di NTV. Halo pemirsa, masih di informasi kesehatan NTV bersama saya Dimas Triu dan Dr. Muhammad Riza Muzaki. Nah dokter, tadi kan kita sudah membicarakan persyaratan apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk melakukan operasi sesar. Nah, kali ini saya mau bertanya nih, di rumah sakit ini, di RSNU Mangir Banyuwangi, ini menyediakan layanan persalinan apa saja? Baik, di rumah sakit NU kami punya pelayanan persalinan 24 jam. Persalinan 24 jam. Ada tadi itu persalinan normal, bidan kami ada setiap shiftnya ada bidannya di kamar persalinan itu selama 24 jam. Kemudian juga pelayanan operasi 24 jam juga. 24 jam. Jadi pelayanan persalinan di rumah sakit NU sudah cukup bagus sih menurut saya. 24 jam bisa normal, bisa sesar, tergantung indikasinya tadi. Kemudian rumah sakit NU juga punya dokter spesialis kandungan 3.
Ada 3. Ada 3 dokter kandungannya. Ya, ada dokter Wasilul, ada dokter Kamalia, ada dokter Dodi. Dan insya Allah setiap hari ada. Jadi bila ada ibu hamil yang periksa ke rumah sakit kemudian dibutuhkan tindakan persalinan atau operasi, selama ini sudah bisa 24 jam. Selama 7 hari juga bisa 24 jam. Pemirsa di rumah, jika ingin mempersiapkan persalinan bisa langsung di RSNU Banyuwangi. Siap. Juga begini, kita menerima asuransi juga, asuransi BPJS bisa, asuransi yang lain juga bisa. Jadi bisa memakai asuransi BPJS untuk operasi di rumah sakit NU. Gitu. Tidak perlu khawatir dengan pelayanannya juga. Iya. Nah, kira-kira yang sudah ditangani itu berapa kasus untuk kasus persalinan ini, dokter? Untuk kasus persalinan ya, baik, ini saya harus melihat catatan ini kalau seperti ini. Tadi saya memang sudah sempat meminta ini berapa kali kita operasi sesar di bulan ini sama atau 6 bulan yang ke belakang ya. Rata-rata kita 1 bulan 60 sampai 80 pasien yang kami operasi sesar. Rata-rata ya, tapi memang agak menurun di bulan-bulan ini Juni Juli kemarin itu karena banyaknya ini ya kasus COVID yang meningkat di bulan itu, jadi banyak yang takut ke rumah sakit. Rumah sakit nanti gimana bahaya juga. Bahaya juga ya. Nah, di bulan itu memang agak menurun, cuman terus sudah mulai kembali lagi. 3 bulan ke belakang sudah sekitar 60 per bulan, hampir 70 pasien yang operasi sesar. Sekitaran 70 sampai 80-an. 80, ya. Iya. Nah, dokter bisa sih kasih saran kepada para ibu hamil di luar sana untuk ibu hamil ya. Untuk melakukan persalinannya. Baik. Untuk ini memilih persalinan apa, tentunya yang terbaik bagaimana, begitu ya. Bagi ibu hamil, mungkin yang merencanakan kehamilan atau program kehamilan atau yang sudah hamil merencanakan persalinan, yang pertama saran saya ya memang dijaga kesehatannya, tentunya lebih bila memang merasa sudah telat menstruasi mungkin ya segera periksa, mungkin ada kehamilan kah atau bagaimana, nanti di USG akan kelihatan. Kemudian rutin periksa USG itu sebenarnya enggak, setiap bulan boleh, setiap bulan untuk mengetahui perkembangan boleh, tapi yang kita sarankan selama usia kehamilan itu 3-4 kali. Yang pertama trimester awal, yang kedua trimester kedua 1 kali, di trimester ketiga 2 kali USG untuk melihat plasentanya bagaimana, kemudian lilitan atau tidak gitu. Jadi saran saya tetap periksa lebih rutin. Boleh ke bidan, boleh ke rumah sakit boleh, tapi bila nanti bidannya menyarankan USG, monggo bisa ke rumah sakit NU. Iya. Kemudian ada saran lagi nih, rumah sakit NU punya dokter spesialis andrologi. Andrologi itu fertilitas. Ini masih sebesuki ini masih yang punya cuman rumah sakit NU sama dokter Taufik, spesialis andrologi ya. Jadi bila ada pasangan baru muda-mudi yang berencana atau sudah lama punya momongan tapi belum dikaruniai ya, nanti bisa konsultasi melalui beliau di rumah sakit NU. Ada banyak pemeriksaan, mungkin akan diperiksa rahimnya bagaimana, diperiksa jalur rahimnya seperti apa. Nah, nanti yang berencana punya momongan monggo bisa periksa konsultasi ke rumah sakit NU bersama dokter Taufik, spesialis andrologi. Ini satu-satunya ini di Besuki ini, di Banyuwangi baru ada di sini. Cuma di RSNU. Iya. Baik, terima kasih Dokter Mamat
Riza Muzaki telah banyak memberikan informasi tentang persalinan sesar maupun yang normal ya. Normal, baik. Baik pemirsa, terima kasih telah menyaksikan informasi kesehatan NTV bersama saya di Martrio. Nah pemirsa, kita akan kembali dalam episode yang akan datang pastinya. Terima kasih dan sampai jumpa.